Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu ditemukan tewas setelah 2 hari dikabarkan hilang. Kuasa hukum Prada Lukinamo bersurat ke Komnas HAM dengan seruan isu moral. Bupati Belu menyambut kedatangan 3 Menteri Kabinet Merah Putih di Bandara AA Beretalo Atambua. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Anina akan menemani Anda setengah jam ke depan. Nasib malang menimpa Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu. Korban ditemukan tewas pada Minggu 9 November 2025 setelah 2 hari dinyatakan hilang. Seperti inilah suasana saat penemuan jenazah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu, Franciscus Saverius Asten yang ditemukan tewas setelah 2 hari meninggalkan kediamannya. Kejadian bermula ketika korban meninggalkan kediamannya sejak hari Jumat 7 November 2025 tanpa mengabarkan keluarganya. Sejak kepergiannya yang tanpa kabar, keluarga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan orang hilang ke Polres Belu. Pencarian korban pun dilakukan oleh pihak keluarga sejak hari Sabtu dengan menyisir kota Atambua hingga arah menuju Lakafehan, Kecamatan Kakuluk Mesak. Hingga pada hari Minggu siang, korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di kilometer 8 arah Atambua menuju Atapupu. Korban ditemukan dalam keadaan tewas dengan membawa sebuah sepeda motor. Sementara itu, menurut pengakuan keluarga, korban yang tak kunjung pulang menyebabkan pihak keluarga cemas sehingga membuat laporan orang hilang kepada pihak kepolisian setempat. Kita bawa bapak nih setelah sekitar jam 11 atau jam 12, adik perempuan bungsu keluar karena kita ada anjing kecil satu di rumah tuh suka masuk, tahu harus malam harus masuk dalam. Dia keluar, dia lihat, dia buka kamar, dia lihat paknya tidak ada, makanya dia bel di HP-nya Pak, tapi nonaktif, tidak ada ini. Setelah itu anak mantu dan anak perempuan pertama dengan anak yang kedua hubungi terus, tapi HP-nya tidak ini. Jadi mereka tanya saya bilang harus lapor polisi. Jadi tapi menurut orang, mama kita jangan dulu lapor polisi, jangan sampai bapak kembali, bapak pulang. Biasanya kalau lapor polisi harus 1 kali 24 jam dulu baru bisa lapor polisi. Jadi kemarin itu baru mereka lapor polisi jam 7 kalau salah. Itu ada anak mantu yang tahu. Lebih detailnya di anak mantu. Jadi sudah ada laporan polisi ya mama ya? Oke, baik. Selanjutnya, aparat gabungan dari pihak Polres dan BPBD Kabupaten Belu melakukan evakuasi terhadap korban. Korban kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Umum Atambua guna melakukan visum. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Pihak keluarga meminta agar jenazah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, Franciscus Saverius Asten atau Franz Asten, diotopsi. Permintaan diajukan karena keluarga menilai ada kejanggalan dalam peristiwa kematian almarhum. Jenazah Franz Asten ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di Kilo 8 Jalan Raya Atambua Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak pada Minggu 9 November 2025. Usai pemeriksaan fisik luar di Rumah Sakit Umum Atambua, keluarga menyatakan belum mendapatkan penjelasan detail tentang penyebab kematian.
Keluarga telah melakukan pencarian secara mandiri di sejumlah lokasi sebelum akhirnya menerima kabar ditemukannya jenazah. Meskipun memiliki riwayat tekanan darah tinggi sejak tahun 2023, kondisi kesehatan almarhum dinilai stabil karena secara rutin menjalani pengobatan. Istri almarhum Maria Francisca Suri Asten menegaskan bahwa keluarga sudah sepenuhnya bersepakat untuk meminta otopsi demi kejelasan penyebab kematiannya. Maria menjelaskan, almarhum keluar rumah pada Jumat 7 November sekitar pukul 18.55 WITA dan tidak kembali hingga larut malam. Nomor teleponnya juga tidak dapat dihubungi. Temannya yang dari kampung dan ini semua cari semua sisir semua dari tempat dari Madrasah Sekoe sampai dengan di Ainiba tidak ada, jadi makanya dia dari keluarga buat kesepakatan bahwa dia harus melakukan otopsi biar supaya lebih jelas gitu, karena mungkin dengan matinya tidak wajar toh. Kira-kira harapan Mama untuk pihak kepolisian seperti apa? Kalau harapan saya sebagai istri, saya mau supaya ini kasus ini harus dibuktikan, harus tuntas maksud saya. Tadi menurut dari penjelasan dokter itu bagaimana? Dokter hanya bisa visum periksa di luar saja, tapi kalau untuk yang selanjutnya harus ada tim khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demi kepastian hukum dan menghilangkan spekulasi, keluarga meminta agar otopsi segera dilakukan. Hasil otopsi menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan atas kejanggalan dalam peristiwa kematian Kepala BPBD Kabupaten Belu. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Tim forensik dari Polda Nusa Tenggara Timur melakukan otopsi terhadap jenazah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu. Otopsi ini merupakan permintaan dari pihak keluarga atas kematian yang janggal saat korban ditemukan. Proses otopsi yang diajukan oleh pihak keluarga Kalak BPBD Kabupaten Belu, Franciscus Xaverius Asten, dilakukan oleh tim Dokes Polda Nusa Tenggara Timur di Rumah Sakit Umum Monsinyur Gabriel Manek Atambua pada Selasa 11 November 2025 siang. Tim ini dipimpin oleh dokter forensik Edwin Tambunan dengan didampingi oleh penyidik dari Polres Belu. Proses otopsi ini dilakukan selama kurang lebih 1,5 jam dengan melibatkan 2 orang dari pihak keluarga. Selama proses otopsi berlangsung, keluarga korban pun menanti di sekitaran ruang pemularasan jenazah rumah sakit. Otopsi ini merupakan lanjutan permintaan keluarga saat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia 2 hari silam. Selain itu, tim Dokes pun menyampaikan kepada pihak keluarga sebelum otopsi bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara profesional dan transparan untuk mendapatkan hasil yang akurat demi kepentingan penyelidikan. Lebih lanjut, pemeriksaan yang dilakukan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Selanjutnya, hasilnya akan dituangkan dalam bentuk visum untuk diberikan kepada pihak penyidik dan keluarga. Dr. Bidokes Polda Nusa Tenggara Timur, Dr. Edwin Tambunan mengatakan, terkait proses ini ada sejumlah sampel yang dibawa ke laboratorium patologi anatomi, sehingga bisa memperjelas hasil visum tim dokter kesehatan. Hasil yang didapat akan diserahkan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Teman wartawan, proses otopsi sudah berjalan dengan lancar ya. Terima kasih buat doanya. Kami dari Bidokes Polda NTT telah selesai melakukan otopsi. Tadi sekitar 1,5 jam ya. 1,5 jam kita lakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam. Nanti hasilnya kita serahkan kepada penyidik ya, supaya nanti jelas. Keluarga juga tadi ikut di dalam sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi di sini. Keluarga menerima penjelasan juga. Mungkin itu ada pertanyaan. Kalau untuk dari hasil pemeriksaan sendiri, kira-kira gambaran umum seperti apa? Dari hasil pemeriksaan nanti saya tuangkan dalam visum supaya penyidik keluarga bisa mengetahuinya dengan jelas. Ya. Sementara itu, pihak keluarga menyerahkan seluruh proses kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan kepastian akan tragedi yang terjadi pada almarhum Franciscus Asten.
Pihak keluarga pun mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Ya, kita menunggu itu hasil dari lab forensik ya. Dan hasilnya baru kita tahu. Dan untuk sekarang harapan kita ya bahwa kita serahkan semua pada proses yang sementara sudah berjalan. Kita mengikuti apa yang menjadi hasilnya. Kita berharap keluarga semua yang ada di sini mendoakan jenazah almarhum biar mendapat tempat yang layak. Sementara saya pikir itu kemudian mungkin ada isu-isu yang di luar supaya kalau bisa karena ini sudah berproses kita jangan kembangkan dulu persoalan-persoalan lain sebelum kita mendapatkan hasil dari uji lab forensik. Saya pikir itu. Selain itu, pihak keluarga juga meminta agar publik tidak berasumsi tentang kematian almarhum sambil menanti hasil otopsi dari tim forensik. Dari Belu, tim liputan Atom 2 TV melaporkan. Komunitas BSF Asia Tembua menggelar kegiatan tur handicycle atau tur sepeda tangan bagi kelompok disabilitas yang diikuti oleh peserta dari Kanada, Uzbekistan, Australia, dan Timor Leste di halaman kantor Bupati Belu, Selasa 11 November 2025. Tur handicycle atau sepeda tangan dilepas secara resmi oleh Bupati Belu Willy Broduslai di halaman kantor Bupati Belu. Pelepasan turut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, pimpinan perbankan, dan pimpinan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Belu. Tur ini menempuh rute dari patung Bunda Maria Teluk Gurita di Atambua menuju patung Cristo Rey di Dili, Timor Leste. Selain menjadi ajang olahraga dan persahabatan lintas negara, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata Pulau Timor dan mengkampanyekan pentingnya akses publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam kesempatannya, Bupati Belu Willy Broduslai menyampaikan apresiasi dan memberikan semangat kepada seluruh peserta. Pertama, terima kasih Pak Rodney bersama Steve, dari Kanada bersama atlet from Kanada, welcome to Atambua. Kegiatan hari ini kita harus bersyukur dikaruniai kesehatan yang baik, dalam keadaan sehat walafiat. Kita melihat bahwa ini bapak-bapak yang hadir di sini walaupun dengan keterbatasan fisik mereka masih begitu semangat. Jadi kita yang lebih muda, kita yang sehat, kita yang sempurna harus lebih semangat. Pemerintah daerah juga turut mengirimkan unit kendaraan medis serta sejumlah tenaga medis turut mendampingi para peserta disabilitas hingga ke pintu perbatasan Republik Indonesia, Republik Demokratik Timor Leste. Pendiri BSF Asia, Rodney James Holt, juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Belu atas dukungan dalam berlangsungnya kegiatan ini. Untuk Pak Willy, untuk bikin ini kita bisa mulai simple, tapi ini bagus support dari pemerintah Belu. Kita mau ya Belu maju, nanti ada lagi orang datang dari luar. So ini step pertama, kita coba dari di sini sampai Dili, dan mungkin di depan kita bikin tour, mungkin ada 20-30, we hope. Tapi ya, terima kasih banyak untuk semua keluar, and particularly terima kasih untuk Pak Willy. Thank you very much. Grazie. Dengan adanya tur sepeda tangan ini, Rone juga mengharapkan akan menjadi ajang tahunan yang dapat mengikut sertakan seluruh penyandang disabilitas di seluruh dunia. Dari Belu, tim liputan Atom 2 TV melaporkan. Kuasa hukum Prada Lukinamo bersurat kepada Komnas HAM dengan seruan isu moral atas tewasnya Prada Luki. Informasinya usai jeda.